أعمالنا له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Yani Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diringkas dan dikumpulkan oleh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Dan disyarah oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Sampai pada ucapan musannif, wallahu yaghdabu wa yarda la ka ahadin minal wara. Wallahu yaghdabu wa yarda la ka ahadin minal wara. Kata Abu Ja'far At-Tahawi, dan Allah mencintai, Allah marah, Allah ridha, tetapi tidak sama dengan seluruh makhluk-makhluknya. Disebutkan dalam syarahnya oleh Ibn Abdul Aziz rahimahullah bahwa ucapan beliau ini menetapkan sifat marah bagi Allah, menetapkan sifat cinta bagi Allah, tentunya karena dalil-dalil. Maka dibawakan oleh Ibn Abdul Aziz rahimahullah dalil-dalilnya. Qala ta'ala, Allah berfirman, radhiyallahu anhum. Allah sebutkan bukan hanya dalam satu ayat, ada sekian ayat yang Allah sebutkan dirinya meridhai. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 119. Demikian pula dikatakan tentang ridha, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Kata Allah dalam surat Al-Fatah ayat 18, laqad radiyallahu, disebutkan dengan lam taukid dan qad yang juga mengandung makna taukid, penekanan demi penekanan. Sungguh-sungguh Allah telah ridha kepada orang yang beriman yang berbaiat kepada engkau wahai Rasul di bawah pohon itu, yakni kepada para sahabat ahlu bai'atir ridwan. Berada ayat ini pun menetapkan sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allah pun memiliki sifat marah.
Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 60, Allah berfirman, "Man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi." Man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi. Siapa yang Allah laknat dan Allah murkai. Siapa yang Allah laknat dan Allah murka kepadanya, marah kepadanya. Demikian pula dalam surat An-Nisa ayat 93. Allah berfirman, "Wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anahu." Wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah ayat 61. Allah berfirman, "Wa ba'u bi ghadabin minallah." Dan mereka berakhir dengan kemurkaan Allah pada mereka. Berakhir dengan kemurkaan Allah. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat marah. Allah memiliki sifat cinta. Allah memiliki sifat ridha. Allah meridai siapa yang dikehendakinya, mencintai siapa yang dikehendakinya, membenci dan marah kepada siapa yang dikehendakinya. Wa nadha'iru dzalika katsir. Katsiratun jiddan. Dan ayat-ayat yang semacam ini sangat banyak. Maka tidaklah mengingkari sifat marah bagi Allah kecuali orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Al-Quran. Tidaklah mengingkari sifat cinta bagi Allah kecuali mereka yang menolak ayat-ayat ini. Tidaklah mereka menolak sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang menolak ayat-ayat ini. Wa madhhabus salaf wa sairul a'immah itsbatu sifatil ghadab. Adapun madhab salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan juga para imam-imam ahlus sunnah sepanjang masa, mereka menetapkan sifat marah bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah benar-benar memiliki sifat marah. Kalau Allah menghendaki siapa yang Allah murkai, Allah murkai. Demikian pula menetapkan sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula menetapkan sifat al-adawah, Allah memusuhi. Wal wilayah, Allah mencintai. Wal hub, juga mencintai. Wal bugh, membenci. Wa nahwu dzalik, dan yang semacam itu. Mereka terbiasa di lidah-lidah mereka, Allah murka pada mereka. Terbiasa menyatakan Allah Subhanahu wa taala marah pada orang yang begini dan begitu. Allah mencintai orang-orang yang beriman. Allah mencintai hamba-hambanya yang saleh. Itu adalah perkara yang biasa diucapkan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para imam-imam ahlus sunnah, yang menunjukkan kalau mereka menetapkan sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang tersebut dalam Quran dan sunnah. Wa man'i at-ta'wil alladhi yusrifuha an haqa'iqiha al-la'iqah billahi ta'ala. Dan mereka tidak menakwil-nakwilkan dan tidak menyimpangkan maknanya kepada makna-makna lain. Tidak menyelewengkan maknanya dari hakikat maknanya yang sebenarnya. Tentunya yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penolakan sifat-sifat yang lain, sifat ini pun mereka tolak dengan alasan yang sama. Khawatir sama dengan makhluk katanya. Gak mungkin Allah punya tangan. Masa seperti makhluk punya tangan? Mustahil kata mereka. Padahal disebutkan dalam Quran dan Sunnah tangan Allah, tangan Allah, tangan Allah berkali-kali. Mengapa ditolak? Nanti sama dengan makhluk. Tidak mesti. Kalau tangan dengan tangan berarti sama. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Sebagaimana pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Sebagaimana penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluknya. Ternyata masalah marah, masalah cinta, masalah ridha, mereka tolak dengan alasan yang sama. Masa Allah marah kayak manusia? Astagfirullah. Astagfirullah. Allah marah tetapi tidak sama dengan marahnya makhluk.
Makhluk ketika marah kadang-kadang lupa diri. Allah tidak demikian. Makhluk ketika marah kadang-kadang melampaui batas. Allah tidak demikian. Makhluk ketika marah kadang-kadang dia berbuat sesuatu tanpa pikirannya, merusak barang, membanting benda-benda. Allah tidak demikian. Tidak sama dengan makhluknya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Pernah disampaikan kaidahnya bahwa satu makna kalimat sesuai dengan idhofahnya. Sesuai dengan idhofahnya. Disandarkan kemana? Kalau kita mengatakan letakkan di tangan kursi. Ya ini tangan kursi. Jangan dikira sama dengan tanganmu yang ada jari jemari. Mengapa? Karena diidhofahkan kepada kursi. Ya sesuai dengan bentuknya kursi. Kalau sadarkan pada manusia, tangan si fulan, ya tentunya seperti apa yang ada pada manusia. Kalau sandarkan kepada Allah, tangan Allah tentunya sesuai dengan keagungan Allah, kemuliaan Allah, ketinggian Allah. Harus disesuaikan dengan idhofahnya kepada siapa. Wa kadzalikal ghadabu wal hubbu war ridha. Demikian pula sifat marah, sifat cinta, sifat ridha disesuaikan dengan idhafahnya. Kalau diidhafakan kepada Allah, sesuai dengan keagungan Allah, kesempurnaan Allah. Tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki kejelekan. Tidak memiliki aib-aib tertentu, tidak. Tidak sama dengan marahnya makhluk. Maka ahlus sunnah qatibatan, ahlus sunnah seluruhnya, jami'an, mereka dalam keadaan menetapkan sifat cinta, sifat ridho, sifat marah bagi Allah tanpa menakwilkan kepada makna-makna lain, dan mereka menyatakan al-la'iqah billahi ta'ala. Perhatikan dalam catatan kitabnya. Al-la'iqah billahi ta'ala, yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha sempurna, pasti sifat marahnya, sifat cintanya semua juga sempurna. Kama yaquluna mithla dzalika fi sam'i wal basar. Sebagaimana mereka juga berkata demikian pada pendengaran, penglihatan, pada sifat-sifat kalam dan lain-lain dari sifat-sifat. Sama. Ahlu sunnah berkata bahwa Allah benar-benar memiliki sifat-sifat tersebut sesuai dengan keagungannya dan tidak sama dengan makhluknya. Kama asyara ilaihi syekh fima taqaddama biqaulih. Sebagaimana diisyaratkan oleh syekh pada apa yang telah lewat, mudah-mudahan masih ingat, bahwa Abu Ja'far At-Tahawi menyatakan, "Id kana ta'wilu ru'yah wa ta'wilu kulli ma'nan yudhafu ila rububiyyah." Sebagaimana penakwilan ru'yah dan menakwilkan segala makna tergantung idhofahnya. Kalau diidhofahkan kepada rububiyah, maka difahami sesuai dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tarkut ta'wil, tanpa menakwil-nakwilkan, tanpa menyelewengkan maknanya kepada makna lain. Waluzumut taslim, dan harus tunduk menerima, mengakui, mengimani bahwa itu benar-benar sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi dinul muslimin, dan di atas prinsip inilah agama kaum muslimin sejak dulu. Wanzur jawabul Imam Malik. Lihatlah jawaban Imam Malik rahimahullah. Ketika ditanya tentang istiwa, ketika menjelaskan bahwa Allah maha tinggi di atas arsy-Nya, istawa ala arsyihi. Ada yang bertanya, kaifa istiwa'u ala arsy? Bagaimana istiwanya Allah di atas arsy-Nya? Imam Malik terdiam, tertunduk kepalanya. Wa alahu rahda, keluar butiran-butiran keringat dari dahinya. Hadirin tegang, khawatir, sepertinya Imam Malik marah. Wa surya, kemudian beliau sadar dan mengangkat kepalanya dan menjawab.
al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'atun. Beberapa kalimat dari beliau tetapi kalimat yang emas. Kalimat istiwa sudah dipaham maknanya karena itu bahasa Arab. Sesuatu di atas sesuatu dikatakan istawa. Sesuatu di atas sesuatu dikatakan istawa. Orang Arab paham. Maknanya di atas sesuatu, maknanya maha tinggi, ulu wal irtifa'. Itu maknanya. Maklum, sudah dipaham. Wal kaifu majhul. Sedangkan kayak apanya tidak dipaham. Tidak diketahui. Siapa yang pernah lihat Allah di atas arasnya? Nggak tahu. Maka jawab tidak tahu. Kayak apa? Wallahu alam. Yang jelas Allah ada di atas arasnya. Maka perlu diingatkan beberapa terjemahan-terjemahan. Terjemahan Al-Quran atau terjemahan dalam buku-buku yang menerjemahkan Allah bersila di atas arasnya. Saya khawatir akan membuat kesalahpahaman. Karena bersila sudah kita pahami, melipatkan kakinya. Ada yang menyatakan dengan kalimat duduk di atas arasnya. Ada yang menyatakan ini tidak tersebut dalam tafsir salaf. Salaf memahami bahwa istawa ada di atas sesuatu. Kayak apanya tidak tahu. Apakah duduk, apakah berdiri, apakah bersila, apakah kayak apa. Wallahu alam. Tidak tahu. Yang jelas Allah alal arsh. Di atas arasnya istawa. Wal kaifu majhul. Maka kayak apanya tidak tahu. Wal imanu bihi wajib. Sedangkan beriman kepadanya, meyakininya wajib. Mengapa wajib? Karena itu berita dari Allah dalam Al-Quran. Siapa yang menolak berita Allah, berarti dia tidak percaya pada ucapan Allah. Berarti dia tidak percaya pada berita dari Allah. Berarti dia menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib menerima. Wajib beriman. Kalau dikatakan Allah di mana, jawab dengan tegas. Alal arsy istawa. Karena sebutkan dalam Al-Quran bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali. 7 kali itu baru kalimat alal arsy istawa. Belum kalimat Allah maha tinggi. Allah di atas langit. Terlalu banyak. Terlalu banyak dalil-dalilnya. Maka enggak perlu khawatir. Kamu menjawab dengan jawaban seorang budak yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Menjawab dengan jawaban seorang budak yang ditanya oleh Nabi dan Nabi membenarkan. Ditanya oleh Nabi, "Aina Allah?" Dia jawab dengan tangannya menunjuk ke atas, "Fis sama," di ketinggiannya. "Man ana?" Siapa aku? Ditunjuk Rasulullah SAW dan kemudian menunjuk ke atas, "Engkau utusan yang di sana." Yang di atas sana. Kata Nabi kepada pemilik budak tadi, "I'tiqha fa innaha mu'minah." I'tiqha, merdekakan dia. Sesungguhnya dia mukminah. Merdekakan dia karena dia seorang budak yang mukmin. Hanya karena ditanya. Kalau dites orang-orang sekarang ini, Aina Allah? Kayaknya nggak ada yang dimerdekakan. Karena nggak ada yang jawab yang benar. Ada yang malah marah. Allah tidak di mana-mana. Pertanyaan kamu salah. Lu pertanyaan saya pertanyaan Rasulullah SAW. Dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Syafi'i, ketika ditanya tentang masalah fikih, dijawab oleh Imam Syafi'i dengan membawakan hadis ini. I'tiqha fa innaha mu'minah. Bahwa kalau budak itu mukminah, diperintahkan untuk dimerdekakan, dianjurkan untuk dimerdekakan. Kembali kepada kitab. Jawaban Imam Malik diriwayatkan pula dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Diriwayatkan pula dari Ummu Salamah bahkan mauqufan wa marfu'an. Mauquf itu hanya sampai kepada beliau Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Marfu' yakni sampai kepada Nabi. Tetapi karena dhaif, la yasih, la mauquf
wala marfu'. Tidak sahih yang mauquf maupun yang marfu'. Walaupun yang mauquf ashah lebih sahih daripada yang marfu', tetapi yang mauquf pun sesungguhnya lemah. Ya. Sehingga seringkali kita dengar qala Imam Malik, qala Imam Malik, qala Imam Malik. Karena sahih riwayatnya dari Imam Malik. Sahih riwayatnya dari Imam Malik. Sedangkan dari Ummu Salamah dhaif. Apalagi yang marfu' kepada Nabi lebih dhaif lagi. Maka barakallahu fikum, yang lebih dikenal bahwa ucapan ini adalah ucapan Imam Malik rahimahullahu taala. Wa kadzalika qala Syekh. Demikian pula berkata Syekh, yakni Abu Ja'far At-Tahawi. Yang dimaksud oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi adalah gurunya, syekhnya, yaitu Abu Ja'far At-Tahawi sahibul matan. Sebagaimana Syekh rahimahullah berkata pada apa yang telah lewat, man lam yatawaqqan nafya wa tashbiha zalla wa lam yusib at-tanzih. Siapa yang tidak menghindar dari penolakan dan penyerupaan, maka dia tergelincir dan tidak bisa mensucikan atau tidak mendapatkan pensucian. Artinya dia tidak tepat dalam mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan beliau dalam matan dan sudah lewat, mudah-mudahan masih ingat. Man lam yatawaqqa an-nafya wat tashbiha. Siapa yang tidak berhati-hati dan menghindari penolakan sifat. Tidak berhati-hati dan menghindari penolakan penyerupaan, maka dia tidak menepati tanzih. Berarti dia belum mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyerupakan dengan makhluk tidak mensucikan Allah. Yang menolak sifat juga tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin mensucikan Allah dengan menolak sifat? Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah di atas arasnya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Allah punya tangan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Allah marah, tidak mungkin Allah mencintai, tidak mungkin Allah ridha. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kamu ini sedang apa? Mensucikan Allah. Lam yusib at-tanzih. Engkau belum mensucikan Allah. Kalau engkau mensucikan Allah, terima apa yang ada dalam Quran. Kalau engkau ingin mensucikan Allah, terima, imani, percayai apa yang dalam Quran. Dalam Al-Quran Allah menyatakan yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Dalam Al-Quran Allah menyatakan wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, Allah murka pada mereka dan Allah melaknat. Di dalam ayat lain Allah katakan innallaha yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang muhsin. Kalau kamu tolak, berarti kau tidak mensucikan Allah. Kalau mensucikan Allah, maha suci Allah dengan segala firman-firmannya. Maha suci Allah dan maha benar ucapannya. Aku beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat ini. Dan maha suci Allah, sifat-sifat ini tidak mungkin sama dengan makhluknya. Kan begitu. Diterima dulu, kemudian dikatakan tidak sama dengan makhluknya. Allah marah, tetapi tidak sama dengan marahnya makhluk. Maha suci Allah. Allah mencintai, tetapi tidak sama dengan mencintainya makhluk. Maha suci Allah. Itu baru tanzih. Maka kata beliau dalam matan yang perlu dihafal ucapan ini, man lam yatawaqqa at-tanzih wan nafi atau tanzih wan nafi lam yusib at-tanzih. Siapa yang tidak berhati-hati dari penolakan sifat, siapa yang tidak berhati-hati dari penyerupaan, maka dia belum mensucikan Allah SWT. Kalau mau mensucikan Allah, terima sifat-sifat Allah. Dan katakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Terima dan katakan kami beriman. Semuanya dari Allah SWT, kami percaya. Baru setelah itu, dan tidak sama dengan makhluknya. Allah benar-benar mencintai, tetapi tidak sama dengan mencintainya makhluk. Allah benar-benar murka, marah, tetapi tidak sama dengan marahnya makhluk. Allah benar-benar menggenggam bumi dengan tangannya, tetapi tidak sama dengan manusia yang menggenggam bola. Berbeda. Hati-hati. Ini penting.
Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak serupa dengannya sesuatu apapun. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa kadzalika qala Syekh, demikian pula Syekh berkata, innal islama bainal ghuluwi wat taqsir. Islam ini tengah-tengah di antara ghulu wat taqsir. Ghulu itu melampaui batas, ekstrim, berlebih-lebihan. Taqsir sebaliknya, berkurang-kurangan. Maka Islam di antara keduanya, di antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri, di antara ghulu wa taqsir, termasuk dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ghulu, yang melampaui batas, ada yang berkata bahwa Allah memiliki sifat tangan seperti tangan kita. Allah memiliki pendengaran seperti pendengaran kita. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia seperti kita turun dari mimbar. Pada ghulu, ekstrim, melampaui batas, sesat. Tetapi jangan sebaliknya, taksir. Apa taksir? Justru ekstrimnya ke kiri, penolakan. Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya penglihatan, Allah tidak punya, ditolaki semua sifat-sifat. Allah tidak marah, Allah tidak bisa cinta, Allah tidak bisa marah, Allah tidak bisa cinta. Ini kelemahan. Astagfirullah. Ini ekstrim juga. Yang ini ekstrim menolak, yang ini ekstrim menerima, kemudian disamakan. Wa amma ahlus sunnah fawassatun bainahuma. Adapun Islam yang dipegang oleh ahlus sunnah tengah-tengah di antara keduanya. Tidak menolak sifat, tetapi tidak menyamakan dengan makhluk. Annal Islam bainal ghuluwi wat taqsir, bahwa Islam itu di antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Wa bainat tashbih wat ta'til, bahwa Islam di antara penyerupaan dan penolakan. Tidak menolak, tidak menyerupakan. Menerima tetapi tidak menyamakan. Mengimani tetapi tidak menyerupakan dengan makhluk. Ini tengah-tengah. Walhamdulillahirabbil alamin. Oleh karena itu perhatikan dalam matanya. Qala Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wallahu yaghdab wa yarda la ka ahadin minal wara. Allah marah, Allah ridha, tetapi tidak sama dengan ahadin minal wara. Tidak sama dengan satu pun dari makhluk-makhluknya. Tidak sama dengan marahnya makhluk-makhluk, binatang-binatang, tidak sama dengan marahnya manusia, tidak sama dengan marahnya apapun. yakni nafi tashbih. Ucapan beliau la ka ahadin minal wara itu penolakan penyerupaan. Rahimahullah. Wala yuqalu inna ridha iradatul ihsan. Maka jangan ditakwilkan makna ridha dengan makna kehendak untuk berbuat baik atau kehendak untuk memberikan kebaikan. Sedangkan ghadab, marah, ditakwilkan kehendak untuk membalas. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Jangan ditiru. Ini takwil batil. Itu bukan marah, itu kehendak untuk membalas. Ini ridho, bukan ridho, itu maknanya Allah berkehendak untuk memberikan kebaikan. Fa inna hadza nafyun lis-sifah. Ini jelas-jelas penolakan sifat. Tidak mau menerima kalau Allah memiliki sifat marah. Silakan lihat di sifat 13. Silakan lihat di sifat 20. Silakan lihat di sifat 7. Karena mereka dari 20 diringkas dari 13, diringkas lagi menjadi 7 sifat saja. Apakah ada sifat marah? Tidak ada. Mereka menganggap itu bukan sifat Allah. Nah, terus bagaimana Al-Quran yang menyatakan Allah marah, Allah ridha? Kata mereka itu masuknya ke iradah. Kan dalam sifat 20 ada iradah. Masuknya ke iradah, kehendak. Kalau marah, kehendak untuk membalas. Kalau ridha, kehendak untuk berbuat baik. Cinta,
kehendak untuk memberikan kebaikan. Maka dibantah oleh para ulama sebagaimana dalam kitab kita ini. Padahal madhabnya bukan Hambali, Hanafi. Madhabnya Abu Hanifah. Wa qad ittafaqa ahlu sunnah ala anna Allah ya'mur bima yuhibbuhu wa yardahu wa in kana la yuriduhu wa la yasha'uh. Perhatikan sebentar. Duduk. Dengarkan. Kamu tafsirkan ridha dan cinta dengan iradah. Ya kan? Sekarang, ahlu sunnah seluruhnya sepakat bahwa kadang Allah menyuruh sesuatu dan yang Allah suruh adalah apa yang Allah ridhai. Betul? Sahih? Kalau Allah suruh, apa yang disuruh oleh Allah? Yang diridhai atau yang tidak diridhai? Yang diridhai. Yang Allah suruh adalah yang diridhai. Kerjakan kebaikan ini, kerjakan kebaikan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh sesuatu, pasti sesuatu itu diridhai. Maka kita tanya sekarang, apakah yang Allah suruh pasti terjadi? Belum tentu. Kadang terjadi, kadang tidak. Berarti Ahlussunnah sepakat kadang Allah menyuruh sesuatu yang diridhai, tetapi Allah tidak berkehendak untuk terjadi. Contoh yang paling gampang, Allah menyuruh kalian untuk bersatu. Berarti Allah ridha atau tidak ridha dengan persatuan? Ridha dengan persatuan. Tapi apakah Allah berkehendak? Ternyata tidak terjadi persatuan. Malah beritanya dari Nabi SAW, sataftariqu ummati, akan berpecah umatku. Berarti ada yang Allah cintai, tetapi Allah tidak kehendaki. Mengapa kalian menafsirkan ridha dengan kehendak? Padahal ada perkara yang Allah cintai, Allah ridhai, tapi Allah tidak kehendaki terjadinya. Lau nasya'u laja'alnahum ummatan wahida. Kalau kami kehendaki, kami akan jadikan mereka satu umat saja. Tidak ada yang berselisih, nggak ada yang ribut, nggak ada yang bertikai. Semuanya mukminin. Bisa apa nggak bisa bagi Allah? Bisa. Ridho atau tidak ridho Allah? Ridho. Tetapi Allah tidak berkehendak. Allah menghendaki yang lain. Allah menghendaki terjadinya pertikaian, peperangan, sehingga terlihat siapa mujahidin, siapa yang bersungguh-sungguh berjihad di jalannya, siapa yang mau mengorbankan harta dan nyawanya, siapa yang ingin. Semua hikmah itu Allah kehendaki. Baik. Berarti barakallahu fikum, kalian yang menafsirkan keridhaan dengan kehendak, yang menafsirkan cinta dengan kehendak, kalian ini bertabrakan dan kontradiksi dengan keyakinan ahlu sunnah. Bahwa ahlu sunnah berkata, tidak selalu yang Allah cintai, Allah takdirkan dan Allah kehendaki. Sebagaimana sebaliknya, apa yang Allah benci, kadang-kadang Allah kehendaki. Allah tidak suka, tapi Allah kehendaki. Dan itu kehendak Allah Ta'ala, tidak bisa kita protes. Allah benci kepada iblis, Allah melaknatnya, Allah membencinya, Allah marah kepadanya, tapi Allah takdirkan dia hidup terus sampai akhir masa. Siapa yang berhak protes? Berarti kehendak dengan cinta bukan sifat yang sama, sifat yang berbeda. Marah dengan kehendak, dua sifat yang berbeda. Tidak mesti kalau dia meridhoi, mesti menghendaki. Belum tentu. Kadang Allah ridho pada sesuatu, Allah kehendaki. Kadang Allah ridho pada sesuatu, Allah tidak kehendaki. Sebagaimana cinta, Allah mencintai sesuatu dan Allah menghendaki terjadinya. Kadang-kadang. Kadang-kadang Allah cinta pada sesuatu tapi Allah tidak kehendaki terjadinya. Maka kehendak dengan cinta dua sifat yang berbeda. Mengapa kalian menafsirkan cinta dengan kehendak, menafsirkan ridha dengan kehendak, menafsirkan marah juga dengan kehendak? Sampai-sampai mereka menyatakan wajib mengimani sifat 20. Sifat marah jangan diyakini, sifat benci jangan diyakini. Itu kan makna mukhalafahnya. Mafhum mukhalafahnya, ini saja yang dipercaya, yang lain tidak usah. Astagfirullah, astagfirullah. Sifat Allah demikian banyaknya, 99 nama Allah,
itu sudah mengandung sifat. Walaupun bukan terbatas hanya 99. Masih ada lebih daripada itu. Bahkan Nabi ketika doa kepada Allah Subhanahu wa taala menyatakan as'aluka bi ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Kata Nabi SAW, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan nama-namamu yang engkau namakan dirimu sendiri dengannya, yang kau turunkan dalam kitabmu, atau yang kau ajarkan pada seseorang dari Rasulmu, atau nama-nama yang kau simpan sendiri pada dirimu. Berarti ada yang kita tidak tahu, yang Allah simpan sendiri pada dirinya. Berarti banyak sekali nama-nama Allah SWT. Dan setiap nama mengandung sifat. Dan masih banyak sifat-sifat yang tidak jadi nama. Berarti lebih banyak mana sifat dengan nama? Sifat lebih banyak. Allah punya sifat marah, tapi Allah tidak dikasih nama pemarah. Iya kan? Berarti ada sifat-sifat yang tidak jadi nama. Sedangkan nama-nama Allah seluruhnya mengandung sifat. Maka sifat-sifat banyak sekali. Kenapa dibatasi jadi 20? Imam, atau di mereka menamakannya imam, Abul Hasan al-Asy'ari sudah bertaubat pada Allah. Sudah mencabut ucapannya. Sudah menulis taubatnya dalam buku Al-Ibanah. Kenapa kaum muslimin masih berpegang dengan kesalahannya? Kenapa masih membatasi sifat-sifat dengan 20 atau 13? Mengapa membatasi dengan sekian? Padahal nama-nama Allah sangat banyak dan semuanya mengandung sifat. Belum lagi sifat-sifat Allah yang lain yang tidak jadi nama. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini, Ahlus Sunnah sepakat bahwa Allah kadang menyuruh apa yang diridhai, menyuruh apa yang dicintai. Wa in kana la yuriduhu wa la yasha'uh. Walaupun Allah tidak menghendakinya dan tidak menakdirkannya. Dan sebaliknya, wa yanha amma yaskhituhu wa yakrahu, dan melarang apa-apa yang Allah benci, yang Allah tidak sukai. Bahkan Allah murka. Allah melarang perkara yang Allah murkai, yang Allah murkai pelaku-pelakunya, tetapi Allah menghendaki terjadinya. Saya tanya pada kalian, apakah Allah bisa untuk menjadikan maksiat ini hilang semua? Semua orang taat. Bisa atau enggak bisa? Bisa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Tetapi Allah menghendaki. Ada yang begini, ada yang begitu. Ada yang taat, ada yang maksiat. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Allah kehendaki agar terjadi dakwah, terjadi amar ma'ruf nahi munkar, terjadi perjuangan, terjadi penasehatan, terjadi sekian masalah. Mukminin diuji dengan ahli maksiat, diuji dengan orang-orang kafir. Ini barakallahu fikum, berarti ada yang Allah benci tapi Allah kehendaki. Faqad yuhibbu innahum wa yarda ma la yuridu. Maka Allah kadang mencintai dan meridai apa yang Allah tidak kehendaki terjadinya. Dan kadang Allah benci dan murka, marah pada sesuatu, tetapi Allah kehendaki terjadi. Ucapan ini dari beliau, dari Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, mengajarkan kepada kita dan kepada para pembaca bahwa sifat iradah dengan sifat marah itu berbeda. Allah marah. Apakah berarti mesti menghendaki orang itu ditimpa begini? Tidak. Kadang-kadang Allah menghendaki terjadinya, walaupun Allah marah. Sebaliknya, Allah cinta. Apakah berarti Allah menghendaki? Belum tentu juga. Dua sifat yang berbeda. Maka siapa yang menakwil-nakwilkan, siapa yang menyelewengkan makna marah kepada makna iradatul intiqam, atau menafsirkan makna sifat cinta dengan iradatul in'am, berarti dia bukan menafsirkan, dia merubah sifat dengan sifat lain.
Iradah bukan cinta. Cinta bukan iradah. Murka bukan iradah. Iradah bukan murka. Kenapa kalian samakan? Kenapa kalian tafsirkan? Itu berarti jelas-jelas menolak sifat marah, menolak sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal disebutkan dalam Al-Qur'an bukan sekali, bukan dua kali. Beberapa kali. Belum lagi dalam hadis, sekian banyaknya. Wa yuqalu liman ta'awwala al-ghadab war-ridha bi iradatil ihsan. Dan kita katakan pada mereka-mereka yang menakwilkan makna marah dengan iradatul intiqam, menafsirkan makna ridha dengan iradatul ihsan. Kita tanyakan pada mereka. Kita katakan, lima ta'awwal tadalik? Mengapa kau tafsirkan demikian? Coba kita dengarkan apa jawaban mereka. Mengapa kau tafsirkan marah dengan keinginan membalas? Kenapa? Mesti mereka akan jawab, innal ghadaba ghilyanu damil qalbi war ridha al mail wasyahwa. Karena yang namanya marah, kata mereka, itu kejengkelan yang ada dalam hati sehingga dia ingin membalas, katanya. Itu justru marahnya makhluk, marahnya manusia. Berarti engkau justru yang menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti engkau sendiri yang menyamakan Allah dengan makhluk, karena menganggap bahwa marahnya Allah seperti marahnya makhluk, yaitu kejengkelan hati ingin membalas. Astagfirullah. Terus cinta, ridho. Apa tafsir kalian? Iradatul in'am, kehendak untuk memberikan kebaikan. Kenapa kau tampilkan demikian? Karena yang namanya ridho itu kecenderungan hati. Senang sama si fulan, pengen ngasih apa ya? Itu juga makhluk. Wadzalika la yaliqu billahi ta'ala. Dan tentunya kalau itu adalah makhluk, tidak pantas bagi Allah. Itu bergoncangnya hati karena sebentar. Yang punya jantung, punya hati itu kan manusia. Memang Allah punya? Wallahu a'lam. Nggak dibahas. Berarti kamu nyamakan dengan makhluk. Perasaan ingin memberikan sesuatu, perasaan senang dalam hati. Sebentar, perasaan senang dalam hati itu kan manusia. Apakah Allah punya? Apakah sama dengan makhluknya? Bingung lagi mereka. Berarti kalian sendiri menakwilkan makna tadi kepada makna lain, karena kalian menyamakan marahnya Allah dengan makhluk, menyamakan cintanya Allah dengan cintanya makhluk. Kalau yang ini boleh, kenapa yang itu tidak boleh? Fayuqalu lahu, maka kita jawab, ghilyanu damil qalbi fil adami. Bergoncangnya darah di dalam hati itu pada makhluk, pada manusia. Dan itu pun bukan marah sesungguhnya. Tetapi itu adalah sesuatu efek dari marah. Bukan marah, tapi efek dari marah. Kadang-kadang matanya melotot, kadang-kadang suaranya keras, kemudian urat lehernya menggelembung, wajahnya memerah. Itu efek dari marah, bukan marah itu sendiri. Bukan. Wa yuqalu lahu aydan, kadzalika al-irada wal masyi'a fina, fahiya mailul hayy ila asy-syai' aw ila ma yulaimuhu wa yunasibuhu. Fa innal hayya minna la yuridu illa ma yajlib lahu manfa'atan aw yadfa' anhu madarrah, wa huwa muhtajun ila ma yuriduhu wa muftakhiratun ilaihi wa yazdadu biwujudihi wa yantaqisu bi'adamihi. Demikian pula iradah, keinginan. Maka sungguhnya keinginan yang kamu katakan tadi, bahwa makna cinta adalah keinginan untuk memberikan kebaikan. Makna marah adalah keinginan untuk membalas. Saya tanya pada kalian, wahai Asy'ariyin, keinginan itu sendiri ada nggak pada makhluk? Ya ada sih. Berarti kamu menyamakan Allah dengan makhluk.
Allah punya keinginan, makhluk juga punya keinginan. Apa jawaban mereka kira-kira? Hah? Apa jawaban mereka? Saya yakin jawaban mereka akan berkata, ya berbeda keinginan Allah dengan keinginan kita. Masih jawabnya begitu. Maka tinggal kita timpali saja. Demikian pula marah. Tidak sama marahnya Allah dengan marahnya makhluk. Kan selesai. Gitu aja kok repot. Kok susah kenapa? Sama. Ketika kamu mengatakan iradah, sebentar. Kamu menyatakan Allah tidak mungkin marah. Allah tidak punya sifat marah. Allah cuma punya kehendak untuk membalas. Lah kehendak itu kan pada makhluk ada. Berarti kamu menyamakan dengan makhluk juga? Kehendak Allah berbeda dengan kehendak makhluk. Kenapa kamu tidak katakan ucapan yang sama pada sifat marah? Marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Mengapa engkau tidak katakan dengan kalimat yang sama pada cinta? Tidak sama mencintainya Allah dengan mencintainya makhluk. Kan selesai. Kenapa perlu kamu repot-repot menakwilkan kepada makna lain? Sifat ini ditolak, sifat yang itu diterima, sifat yang ini diganti, sifat yang ini diselewengkan. Kenapa? Ini khonibina azakumullah. Mereka repot-repot kesana kemari menakwilkan dengan takwil-takwil batil. Ternyata ujung-ujungnya sama. Mengatakan Allah berkehendak. Allah memiliki kehendak. Makhluk juga memiliki kehendak. Ya sama juga berarti. Kamu menyamakan juga. Kehendaknya berbeda. Alhamdulillah. Berarti kau sudah mulai agak cerdas. Kalau kehendak Allah tidak sama dengan kehendak makhluk. Demikian pula kita katakan marah Allah tidak sama dengan marah makhluk. Cintanya Allah kepada seorang hamba tidak sama dengan cintanya seorang suami pada istrinya. Cinta barakallahu fikum hakikatan, secara hakikat makna, bukan takwil. Secara hakikat makna, pada makhluk yang satu dengan yang lain saja berbeda. Cintanya seorang suami pada istri dengan cintanya seorang ibu sama anak. Sama? Tidak sama. Apalagi cintanya Allah yang tidak sama dengan makhluk manapun. Ingat itu. Demikian pula marah dengan marah yang lain. Marah satu makhluk dengan marahnya makhluk yang lain. Marahnya harimau tidak sama dengan marahnya kamu. Demikian pula. Tentunya lebih-lebih lagi. Allah tidak sama dengan makhluknya, maka marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Tentunya sesuai dengan kesempurnaannya. Sesuai dengan keagungannya, tidak memiliki kekurangan atau aib, tidak memiliki kejelekan-kejelekan, maha sempurna Allah, maka maha sempurna pula sifat marahnya, sifat cintanya, sifat iradahnya, semua sifat-sifat Allah maha sempurna sesuai dengan keagungan dan ketinggiannya. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wal afiyah. Wa sallallahu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.